Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam program Sarapan Rohani pada hari ini pagi Kamis 15 Januari 2026. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segenap aktivitas kita pada hari ini dan sepanjang hari ini, mari kita landasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dari istirahat malam kami ya Bapa. Kami dalam keadaan baik, sehat. Kami sungguh yakin dan percaya itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Bapa, kami akan membaca sebagian akan firman-Mu sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami pada hari ini ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati kami sehingga kami mampu memahami, meresapi firman Tuhan dan pada akhirnya kami mampu melaksanakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya otoritas-Mu yang terjadi, sehingga sungguh benar ya Bapa, hanya firman-Mu lah yang dapat tersampaikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu setiap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan firman yang hidup dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan diambil dalam Puji dan Janji 2 ayat. Yang pertama dari Mazmur 95 ayat pertama dan yang kedua dalam Wahyu 15 ayat keempat. Di dalam Mazmur 95 ayat pertama, firman Tuhan berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 4 berbunyi, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bersorak-sorai menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, pernahkah Bapak Ibu melihat anak kecil yang bergembira karena mendapatkan sebuah hadiah, baik itu dari orang tua atau kerabat? Sudah barang tentu anak itu akan kegirangan, dia akan bersuka cita, bahkan melompat, bertepuk tangan, berteriak senang, atau bisa kita bayangkan kondisi kita berada di tengah laut lepas. Kita pada saat itu mengalami badai yang menghantam kapal kita dan tidak berselang lama ada sebuah kapal penyelamat besar yang datang menyelamatkan kita, menghampiri kita. Dan pada saat kita menginjakkan kaki di kapal tersebut yang stabil, rasa lega dan bahagia membuat kita bersorak gembira. Ungkapan bersorak-sorai yang ditulis pemazmur bukan sekedar ajakan untuk bertepuk tangan, tetapi merupakan panggilan yang kuat untuk menyatakan sukacita rohani dengan suara keras karena jaminan keselamatan yang mereka miliki di dalam Tuhan. Pemazmur juga pernah merasakan hal tersebut. Ia merasakan luapan perasaan dari hati yang sudah diselamatkan dan menjadi sebuah ajakan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini disebutkan bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan. Gunung batu itu kokoh, kuat, dan tidak akan goyah. Pemazmur percaya bahwa keselamatan yang ia terima adalah suatu kepastian dan tidak tergoyahkan. Sehingga pemazmur menyadari betapa hatinya yang dipenuhi sukacita dan bersorak-sorai.
Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah merasakan sukacita yang begitu mendalam sehingga kita mampu untuk bersorak-sorai karena sudah diselamatkan oleh Tuhan? Seperti bacaan kedua hari ini dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat 4, Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya dengan menegaskan bahwa semua bangsa akan datang bukan hanya untuk bersorak-sorai, tetapi untuk sujud menyembah dan mengakui bahwa Allah itu kudus. Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk bersorak-sorai dengan membuka hati, merayakan kasih-Nya dengan sukacita yang meluap. Tetapi juga dengan keterbukaan yang memungkinkan Roh Kudus bekerja memperbaharui sikap dan pikiran kita. Sorak-sorai ini adalah ekspresi syukur atas kasih-Nya, kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang telah menyelamatkan dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Namun, lebih dari sekedar sukacita, kita juga dipanggil untuk menghormati keagungan-Nya melalui penyembahan yang tulus, baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, maupun sikap hidup kita di dalam aktivitas kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merespon undangan ini dengan sepenuh hati. Datang kepadanya, datang kepada Tuhan dengan sikap menyembah, mengakui bahwa hanya Dialah sumber keselamatan kita, dan hidup senantiasa memuliakan nama-Nya yang kudus. Dalam penyembahan yang benar, kita tidak hanya menemukan sukacita, tetapi juga transformasi menjadi semakin serupa dengan Dia yang kudus dan dipenuhi kasih, yaitu Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Bapa benar Bapa, Engkau adalah gunung batu, sandaran kami yang maha kuasa, rasa aman, perlindungan, berkat Tuhan, anugerah sukacita, damai sejahtera, kami dapat rasakan hanya di dalam perlindungan, naungan Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di tengah suka duka, pergumulan yang kami alami, Engkau selalu mengajarkan kami untuk berserah kepadamu ya Bapa, karena hanya di dalam Tuhanlah damai sejahtera sejati dapat kami rasakan, walaupun di dalam kehidupan kami mengalami pergumulan, tantangan hidup, berbagai halangan, hambatan di dalam kehidupan kami, intimidasi, apapun kesulitan kami, Engkau selalu berkata kepada kami ya Bapa, datanglah kepada Tuhan. Dan pada saat ini dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami menapakkan kaki di hadapan Tuhan, di altar Tuhan, karena Tuhanlah yang datang menghampiri kami, mengangkat kami, memuliakan kami sehingga kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi acap kali ya Bapa, dengan segala kesombongan kami, keegoisan kami sering berjalan sendiri, kami sering menyimpang dari kasih Tuhan. Namun sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, dengan kuasa-Mu, Engkau merangkul kami, acap kali menyelamatkan kami, dan kami sungguh mengucap syukur dengan sungguh sukacita. Kami sangat berterima kasih atas anugerah Tuhan, karena ini semua bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya ini semua adalah berkat kasih anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Dan Bapa, pada saat ini kami juga datang ke hadirat-Mu untuk memohon berkat-Mu. Di sepanjang hari ini kami akan melakukan segenap aktivitas kami Bapa. Kau berkati sekalian kami, Kau berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaan, tanggung jawab, usaha, pelayanan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang jaga kami, Tuhan lindungi kami sehingga setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini dapat kami lakukan dengan baik sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, gereja-Mu, Galang Ningyan Base Bapa, Kau berkati setiap kami, Kau berkati anak-anak Tuhan yang di dalam pelayanannya, Kau berkati Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, setiap penata layan, kategorial dan komisi. Kau berkati setiap program, dan pada saat ke depan nanti Bapak, kami akan membahas program pelayanan kami di sepanjang tahun 2026 ini. Kau berkati kami dengan hikmat sehingga setiap keputusan yang kami ambil sungguh itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami berjemaat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah hidup kami Bapa, dan penuh dengan kerendahan hati kami mohon di hadirat-Mu ampun atas segenap kesalahan kami. Tuhan berkenan menyertai kami sehingga pada sepanjang hari ini kami dapat melaluinya dengan baik. Inilah hidup kami ya Bapa, kami persembahkan. Kiranya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.